Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Israia, guru dari SD Negeri Banjaragung 3, Kecamatan Bareng, akan menyebarkan pemahaman perencanaan pembelajaran paket A dengan judul merumuskan tujuan pembelajaran. Ibu bapak guru hebat, tahapan yang perlu ibu dan bapak guru lewati dalam merencanakan pembelajaran adalah: 1. Memahami capaian pembelajaran. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran. 3. Menyusun alur tujuan pembelajaran. Dan yang keempat adalah merancang pembelajaran atau modul ajar. Sebelumnya, mari kita sepakati bahwasannya CP yang akan kita bahas adalah CP yang ber-SK nomor 033-H-KR tahun 2022, yakni perubahan dari SK nomor 08 di tahun yang sama. Untuk memudahkan ibu dan bapak guru dalam memahami CP fase B pendidikan Pancasila ini, mari kita bagi menjadi 4 tahap, yaitu: pertama, memahami rasional; kedua, memahami tujuan mata pelajaran; ketiga, mempelajari karakteristik; dan keempat, mempelajari capaian per fase. Untuk tahap yang pertama, yakni memahami rasional dari mata pelajaran. Mengapa peserta didik perlu mempelajari pendidikan Pancasila? Karena Pancasila adalah dasar negara, ideologi, dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus diyakini, dijiwai, dan diamalkan oleh setiap peserta didik. Karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, peserta didik perlu diarahkan menjadi bangsa yang menjiwai dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berkepribadian Indonesia, memiliki rasa kebangsaan Indonesia, dan mencintai tanah air, serta mendapatkan hak dan melaksanakan kewajiban sebagai bangsa Indonesia dan warga negara dalam upaya menanamkan dan mewariskan karakter yang sesuai dengan Pancasila kepada setiap warga negara, dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai bintang penuntun untuk mencapai Indonesia Emas. Jadi, inti pada tahap pertama ini adalah apa fokus yang ingin dicapai pada pendidikan Pancasila, yakni peserta didik harus meyakini, menjiwai, dan mengamalkan Pancasila. Kita menuju tahap kedua yakni memahami tujuan mata pelajaran. Dimulai dengan pertanyaan, kompetensi apa saja yang perlu dimiliki peserta didik untuk sampai di capaian pembelajaran akhir fase B? Jawabannya adalah sebagai berikut. Untuk tahap yang ketiga, yakni mempelajari karakteristik mata pelajaran dengan menjawab pertanyaan, apa sajakah karakteristik pelajaran pendidikan Pancasila? Nah, ini dia karakteristik pendidikan Pancasila. Karakteristiknya ada 5. Dengan melihat rasional, tujuan, dan karakteristik pendidikan Pancasila tadi, dapat kita pahami bahwa pendidikan Pancasila bukan hanya untuk diajarkan secara kognitif, tapi juga untuk menekankan pengamalan atau praktik berpancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap peserta didik, baik di ruang kelas, lingkungan sekolah, di ruang keluarga, di ruang masyarakat, sampai ke konteks kehidupan global. Lantas, apa saja elemen yang terdapat dalam capaian pembelajaran pendidikan Pancasila? Dalam fase B ini terdiri dari 4 capaian, 4 elemen maksud saya.
yakni meliputi Pancasila, UUD 1945, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, serta NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah elemen yang harus tuntas di fase B. Ada 4. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Pada tahap keempat, yakni mempelajari capaian per fase dengan menjawab pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang akan dipelajari di fase B ini? Yang kedua, kata kunci apa saja yang penting dalam CP? Jadi, pada fase B ini terdiri dari capaian pembelajaran untuk kelas 3 dan kelas 4. Maka, Ibu dan Bapak guru perlu mendiskusikan persamaan antara guru kelas 3 dan 4 mengenai irisan materi yang akan dipelajari dalam fase B. Jadi mari kita lihat apa saja yang akan dipelajari pada fase B dalam setiap elemen sesuai dengan CP nomor 33 tadi. Pencapaian keempat elemen diupayakan dilakukan dengan metode pembelajaran yang bervariasi, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Dan kesimpulannya adalah sebagai warga negara yang baik bukan hanya memerlukan pengetahuannya tanpa ada sikap dan praktik yang baik. Jadi pengetahuan harus diiringi dengan sikap dan praktik yang baik dari setiap warga negara. Tahapan berikutnya dalam mempelajari capaian berfase adalah mencari kata kunci yang penting dalam CP. Dengan Ibu dan Bapak guru dapat menandai kata kunci yang memuat kompetensi dan ruang lingkup dalam CP. Contohnya berdasarkan CP fase B elemen Pancasila ini, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila serta menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Jadi, dapat diambil kesimpulan kompetensinya adalah memahami, menjelaskan, menceritakan. Sedang ruang lingkupnya adalah makna sila-sila Pancasila dan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai perkembangan dan konteks peserta didik. Jadi dapat disimpulkan, pendidikan Pancasila bukan hanya pembelajaran yang menitik beratkan kepada konsep dan teori saja, namun juga dapat membuat peserta didik berpikir kritis dan solutif dalam menghadapi berbagai isu lokal maupun global. Ibu dan Bapak guru sekalian, diharapkan dapat mempelajari dan memahami CP masing-masing guna dapat merumuskan TP sampai dengan penyusunan ATP dan modul ajar. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menurunkan CP menjadi TP dengan memperhatikan pada tahap-tahap tadi. CP yang saya ambil adalah CP Pendidikan Pancasila fase B pada elemen Pancasila yang berbunyi peserta didik mampu memahami dan menjelaskan makna sila-sila Pancasila serta menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Setelah saya mengkaji kompetensi dan ruang lingkupnya, maka TP yang dapat saya rumuskan adalah yang pertama, mampu memahami makna sila-sila Pancasila. Yang kedua, menjelaskan makna sila-sila Pancasila. Yang ketiga, menceritakan contoh penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan perkembangan dan konteks peserta didik. Yang terakhir, mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bapak Ibu hebat yang saya banggakan, mohon berikan umpan balik Ibu Bapak guru terhadap hasil
kerja saya pada tautan yang telah saya bagikan dalam kolom komentar. Terima kasih banyak atas perhatian dari kerjasama Bapak Ibu hebat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.